Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 54 sampai dengan 58. Dimuliakanlah Tuhan. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya adalah Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku, putra-putri Tuhan yang terkasih, saya sepulang dari tugas di Medan selama 6 tahun, saya dikembalikan ke Keuskupan Agung Semarang dan dibenum di gereja San Inigo Surakarta mulai tahun 2008 sampai selesainya 2010. Saat itu saya mulai kenal dengan Bapak Jokowi sebagai wali kota Surakarta sejak 28 Juli tahun 2005 sampai 1 Oktober 2012. Kalau ada undangan-undangan dari kantor wali kota kepada gereja, saya hadiri dengan semangat. Namun secara sepintas kesan saya begini, Bapak Jokowi itu kalah wibawanya dibanding dengan wakilnya, yakni Bapak FX Hadi Rudiatmo. Saya pikir paling-paling besok yang populer wakilnya itu. Memang mereka berdua terkenal blusukannya ke pelosok-pelosok, ke tempat-tempat mangkal para dudeng atau preman. Mereka didekati, dan tempat-tempat yang gelap setelah berunding dengan para preman itu diubah menjadi taman rekreasi, menjadi tempat yang enak, temoto, pasar-pasar dibangun kembali dengan begitu bagusnya. Ternyata gambaran saya salah. Yang kelihatannya sederhana, yakni Bapak Jokowi itu malah melejit menjadi gubernur Jakarta dan akhirnya menjadi presiden 2 periode, bahkan presiden yang terbaik sampai sekarang. Saudara-saudara, di dalam Injil
pada hari ini Tuhan Yesus hadir di kampung halamannya Nazaret. Bagaimana masyarakat di Nazaret itu menyambut Tuhan Yesus? Mereka ternyata menyambut Tuhan Yesus dengan sangat hangat dan takjub atas khotbah-khotbahnya yang disampaikan di sinagoga. Tetapi ternyata kekaguman itu segera berubah menjadi penolakan gara-gara Yesus diketahui asal-muasalnya ternyata anak dari tukang kayu dan anak dari Maria, orang yang bersahaja itu. Maka mereka tidak bisa menerima Yesus sebagai orang yang diterima sebagai Mesias yang menghadirkan kemuliaan Allah. Kok datang dari keluarga yang sangat sederhana. Keagungan seseorang bukan terletak pada tampilan fisik, status yang tinggi di tengah masyarakat, latar belakang keluarganya, melainkan terletak pada iman yang mewujud dalam tindakan-tindakannya yang baik, terlebih kepada Allah dan sesamanya. Dan kemuliaan hidup yang luhur, nyata, terlaksana di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Maka setiap orang beriman yang membuka hatinya kepada kehadiran Tuhan Yesus, ia mampu menyaksikan karya-karya Tuhan Yesus itu yang dilaksanakan oleh orang-orang yang mengalami keterbukaan dengan Tuhan Yesus itu. Salah satunya adalah Santo Ignatius Loyola yang kita peringati pada hari ini. Secara singkat, riwayat hidup Santo Ignatius Loyola adalah demikian. Saat dia sudah berumur 26 tahun, dia menjadi tentara di kerajaan Spanyol. Waktu itu, kerajaan Spanyol mengalami peperangan melawan kerajaan Perancis. Persisnya dia pada saat itu terkena pecahan bom dan luka parah. Maka pada tanggal 20 Mei 1521 dia mengalami sakit yang berat. Untuk proses penyembuhannya pun sangat lama. Nah, pada saat penyembuhan itu, Ignatius Loyola ingin mencari-cari bacaan. Tidak ada kecuali buku Santo Santa. Maka lewat bacaan itu, Ignatius Loyola mengalami perubahan dari pribadi yang duniawi berubah menjadi pribadi yang melekat kuat pada Tuhan Yesus. Maka dia memutuskan bersama dengan 6 sahabatnya masuk biara. Dan akhirnya
Setelah pendidikan selama 5 tahun, dia ditahbiskan menjadi imam pada umur 46 tahun. Dan karya-karya Ignatius Loyola, dia dengan penuh kasih sayang memberikan perhatian kepada orang-orang sakit, juga memberikan pendidikan kepada anak-anak, dan juga sehati seperasaan dengan orang-orang berdosa, sampai dia menangis setiap kali ketemu dengan orang berdosa karena memikirkan kemalangan mereka yang berdosa itu. Ignatius Loyola juga menuntut kepada umat Katolik, tetaplah taat mutlak pada tahta suci Roma. Hal ini berhubung ada munculnya reformasi Protestan pada abad pertengahan, sekitar tahun 1500-an itu. Saudari-saudara terkasih, marilah kita jalani panggilan Tuhan atas hidup kita dengan selalu menyatukan hidup kita ini dalam Tuhan Yesus, seperti yang dihayati dan diwujud nyatakan oleh Santo Ignatius Loyola yang kita rayakan atau kita pestakan pada hari ini. Dialah pendiri Biara Syarikat Yesus atau SY, dan tahun ini perayaannya ke-480. Itulah kehidupan orang suci yang merasakan hidupnya menyatu penuh di dalam Tuhan Yesus, maka buahnya menjadi berkat bagi banyak orang sampai pada hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.